Konstitusi mewajibkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk berdiri di atas semua golongan tanpa terkecuali. Namun amanat konstitusi tersebut tidak dilaksanakan. Bisakah nanti dilakukan di UGM adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Pemilu 2024 telah dimanipulasi oleh elit politik yang bekerja sama dengan kelompok oligarki untuk memberdaya masyarakat demi dukungan politik elektoral. Indonesia berduka. Bukan oleh orang asing, demokrasi justru mati di tangan Presiden Jokowi. Amandemen Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah satu dari sekian banyak tindakan bengis Jokowi dalam membunuh demokrasi. Jokowi dinilai telah banyak mengutak-atik regulasi melalui manipulasi mekanisme konstitusional. Puncaknya terjadi saat mengintervensi Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Warga Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menilai langkah-langkah itu merupakan pengkhianatan terhadap amanat reformasi 1998. Mereka lantas melakukan aksi tabur bunga sebagai ekspresi atas matinya demokrasi di Indonesia. Aksi yang dilakukan di kampus UII pada Kamis 14 Maret 2024 itu merupakan rangkaian ungkapan keprihatinan atas rusaknya kondisi bangsa di era kepemimpinan Joko Widodo. Demokrasi sebagai kesepakatan publik yang suci telah mati di tangan Presiden Jokowi. Ini merupakan fakta pahit setelah Indonesia melewati 26 tahun reformasi. Banyak ahli dan lembaga independen terpercaya menilai bahwa pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Kami sepakat. Di permukaan, pemilu 2024 tampak damai dan aman. Namun, di balik itu, pemilu 2024 telah dimanipulasi oleh elit politik yang bekerja sama dengan kelompok oligarki untuk memberdaya masyarakat demi dukungan politik elektoral. Pemilu sebagai salah satu pilar utama demokrasi telah ambruk dan sekadar menjadi sarana pelanggengan kekuasaan politik dinasti Presiden Jokowi. Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid menegaskan pernyataan sikap kampusnya itu merupakan tanggung jawab moral untuk turut berjuang menegakkan konstitusi dan penghormatan atas hak-hak asasi di Indonesia. Ia pun menyerukan kepada aktivis masyarakat sipil untuk melakukan pembangkangan dan menolak menjadi bagian dari kekuasaan yang direbut dengan berbagai muslihat tuna etika. Sebelumnya, Selasa 12 Maret 2024, warga kampus Universitas Gadjah Mada menggaungkan gerakan kampus menggugat untuk menegakkan kembali etika dan konstitusi, serta memperkuat demokrasi di Indonesia. Sejumlah tokoh inti hadir dalam acara tersebut. Mereka diantaranya Wakil Rektor UGM Ari Sujito, sejumlah guru besar UGM seperti Prof. Kunchoro, Prof. Budi Setiadi, Prof. Wahyudi Kumorotomo, Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mukhtar, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqaddas, serta aktivis mahasiswa dan seniman. Gerakan kampus menggugat merupakan bentuk perlawanan atas memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia. Cita-cita reformasi 1998 rusak dikoyak oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan rejim Jokowi secara telanjang. Bisakah nanti dilakukan di UGM adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Bahwa ketika negara, lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan pengadilan rakyat.
Menyusul UGM dan UII, sejumlah guru besar dan aktivis dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek berkumpul di kampus Universitas Indonesia Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Mereka menilai kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik dan jauh melenceng dari semangat reformasi. Hal itu diantaranya dapat dilihat dari gagalnya Presiden dalam menjalankan amanat konstitusi. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seharusnya Presiden berdiri di atas semua golongan tanpa terkecuali. Tapi fakta yang terjadi tidak begitu. Jokowi malah menjadi bagian dari tim sukses salah satu pasangan Capres-Cawapres. Presiden pun dinilai bergerak serampangan dengan mengubah berbagai aturan demi memuluskan ambisi kuasa sesaat. Ia telah menyalahgunakan kekuasaan dengan merekayasa hukum yang berujung pada ambruknya tatanan demokrasi. Mendesak penyelenggara negara untuk menyiapkan suksesi kekuasaan dengan cara bermartabat dan beretika demi kepentingan yang luas dari bangsa dan negara. 2. Mendesak dilakukannya reformasi hukum, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel, serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat. Apalagi hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang. Apalagi satu keluarga. 3. Mendukung parlemen DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat. Melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif Presiden agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.